Barang siapa yang ingin dibukakan baginya pintu karamat yang zahir tadi, dia hendak dibukakan pintu karamat yang zahir, dia hendak diberi Allah, dia hendak minta kepada Allah karamat yang zahir. Fa'alaihi bil khuruj minal awaidil hissiyah, maka hendaknya dia terlebih dahulu keluar dari kebiasaan-kebiasaan nafsu yang zahir tadi. Nah, itu maksudnya. Bagaimana caranya kita keluar dari kebiasaan nafsu yang zahir itu? Wadhalik, yang demikian, bitabdili kasratil akli wa syurbi wan naum bitakliliha. Berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, kaifa tukhraku lakal awaidu wa anta lam takhrik min nafsikal awaid. Yang artinya, bagaimana dirubik bagi engkau perkara-perkara adat, sedangkan engkau belum merubik dari diri engkau akan perkara-perkara adat itu. Maksudnya adalah, kaifa tatma'u ayyuftaha laka babul khususiyyati zahirah awil karamatil hissiyah wa anta lam takhruj min awaidikal hissiyah. Bagaimana mungkin engkau berharap bahwa dibukakan bagi engkau pintu kehususan yang zahir atau pintu karamat yang zahir? Bagaimana bisa itu dibukakan sedangkan engkau masih belum keluar dari perkara adat engkau yang zahir? Wa kaifa tatma'u ayyuftaha laka babul khususiyyatil batinah awil karamatil ma'nawiyah wa anta lam takhruj min awaidikal ma'nawiyah. Dan bagaimana mungkin engkau berharap dibukakan bagi engkau pintu khususiyah yang batin atau karamat yang batin, sedangkan engkau belum keluar daripada perkara-perkara adat engkau yang batin. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi di sini ada 4 perkara yang kita baca tadi. 1, perkara adat kebiasaan nafsu yang zahir. Yang kedua, perkara kebiasaan nafsu yang batin. Yang ketiga, perkara khususiat karamat yang zahir. Yang keempat, perkara atau khususiat atau karamat yang batin. Nah, 4 hal itu yang terkandung di dalam hikmah yang ke-124 ini. Al-awaidul hissiyah, bermula perkara adat nafsu yang zahir, kebiasaan nafsu kita yang zahir. Kakasratil akli, seperti banyak makan. Nah, ini kebiasaan nafsu kita yang zahir nih, banyak makan. Wasyurbi, banyak minum. Wan naumi, banyak tidur. Nah, ini semua ini perkara
nafsu yang zahir. Wa kasrati khultatin nas, banyak bergaul dengan manusia. Nah, ini kan yang disukai oleh nafsu kita. Kebiasaan nafsu kita tuh suka bergaul dengan banyak manusia. Wal kalami, banyak bicara, banyak pandir. Wal mukhasamati, suka banyak berdebat, bahwa aja kita hal-hal yang kada perlu diperdebatkan. Nah, itu kebiasaan nafsu yang zahir. Wal itab, banyak mencela. Ada melihat hal-hal yang tidak sesuai, dicela. Ada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak, dicela. Nah, ini adab nafsu kita, kebiasaan nafsu kita yang zahir. Wa ghairi dzalik, dan selain yang demikian itu. Nah, itu disebut kebiasaan nafsu kita yang zahir. Wal karamatul hissiyah, sedangkan karamat yang zahir atau keistimewaan yang zahir, katayil makan waz zaman, seperti dilipat tempat dan masa. Ada orang yang saat ini di sini, 2 menit kemudian dia di Banjarmasin, 2 menit kemudian dia sudah ada di Jakarta, 2 menit lagi ada di Saudi, di Mekah. Nah, ini orang diberi Allah kemampuan karamah melipat tempat. Nah, itu karamat yang zahir. Wazzaman, melipat masa. Melipat masa. Kalau kita biasa berzikir atau baca Quran setengah jam 1 juz. Nah, orang ini 1 jam 2 hatam Quran. Ini banyak karamat-karamat wali, antara maghrib isya mereka sudah hatam 3 Al-Quran. Nah, ini orang diberi keistimewaan, diberi karamah yang zahir. Wa ijabatid du'a, doa dikabulkan. Kalau berdoa kabul, kalau berdoa kepada Allah terjadi. Nah, ini karamat zahir. Wal masyi 'alal ma' wal hawa, berjalan di air, berjalan di udara. Nah, ini karamat yang zahir. Wa qabulin nas, diterima oleh manusia. Wa qalbil hijarati zahaban aw fiddah, dia bisa membalik batu jadi emas, batu jadi perak, kertas jadi duit. Wa ghairi dzalik, dan selain yang demikian itu. Nah, ini namanya adalah keistimewaan atau kelebihan yang zahir. Nah, lalu faman arada ayyuftaha lahu babul karamatil hissiyah fa alaihi bil khuruj minal awaidil hissiyah. Barang siapa yang ingin dibukakan baginya pintu karamat yang zahir tadi, dia hendak dibukakan pintu karamat yang zahir, dia hendak diberi Allah, dia hendak minta kepada Allah karamat yang zahir. Fa'alaihi bil khuruj minal awaidil hissiyah, maka hendaknya dia terlebih dahulu keluar dari kebiasaan-kebiasaan nafsu yang zahir tadi. Nah, itu maksudnya. Bagaimana caranya kita keluar dari kebiasaan nafsu yang zahir itu? Wadzalik, yang demikian, bitabdili kasratil akli wa syurbi wan naum bitaqliliha, menggantikan
banyak makan, banyak tidur, banyak minum, diganti dengan disedikiti. Nah, dikurangi. Suka bergaul, diganti. Wan naumi bisahar. Suka tidur, ganti dengan jaga di malam hari beribadah kepada Allah. Wa kasrati khulutatin nas bil uzlati wal khalwah. Kebiasaan suka bergaul dengan manusia diganti dengan khalwat atau uzlah. Wa kasratil kalam, kebiasaan banyak bicara ganti bisamti dengan diam. Wa kasratil mukhasamah wal itab, kebiasaan nafsu banyak bertengkar, banyak berdebat, banyak bahwa, banyak mencaci maki, mencela, ganti dengan meninggalkan keduanya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya kalau kita ingin diberi Allah kelebihan, umpamanya ingin diberi Allah, kita ingin diberi Allah doa yang mustajab. Nah, kalau kita hendak doa kita dikabulkan oleh Allah, nah keluarlah kita dulu dari kebiasaan nafsu kita yang zahir. Kurangi makan, kurangi minum, kurangi tidur, kurangi bergaul. Nah, dengan demikian kita keluar dari kebiasaan nafsu yang zahir itu, kita ada harapan diberi Allah keistimewaan yang zahir pula. Keistimewaan zahir seperti kabulnya doa. Siapa tahu kertas bisa jadi duit gini di baliknya. Batu jadi emas, batu jadi perak. Itu keistimewaan yang zahir. Nah, ini diberikan Allah kepada orang yang mampu mengeluarkan dirinya dari kebiasaan nafsu yang zahir tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wal awaidul ma'nawiyah, bermula kebiasaan nafsu yang batin. Nah, kebiasaan nafsu yang batin, kahubbil jah war riasah wal khususiyah. Ini kebiasaan nafsu yang batin. Suka kedudukan, kepangkatan, kehususan. Dia ingin agar selalu diistimewakan. Dia ingin agar selalu dikhususkan. Dalam macam-macam hal, dalam berbagai perkara, dia selalu ingin dikhususkan, ingin ditinggikan. Nah, ini perkara nafsu yang batin. Itu dalam hati. Ada orang kayak itu? Mungkin ada orang yang selalu ingin dimuliakan, orang yang hatinya ingin selalu dihormati, yang ingin pokoknya diususkan pada orang. Ini orang aruh tuh, ini misalnya orang sapirnya hendak 2 piring maka harus dikhususkan, maka pada mau sama orang. Nah, ini urusan perkara nafsu yang batin, keinginan untuk dikhususkan. Wa hubbid dunya wal madhi wasyuhrah, perkara nafsu yang batin lagi, mencintai dunia, mencintai pujian, mencintai popularitas, kemasyhuran. Dia senang dipuji, dia selalu mencari pujian. Dia ingin mencari kemasyhuran agar dikenal bahwa dia orang yang alim, agar dikenal dia orang yang pemurah, agar dikenal dia orang yang kuat, agar dikenal dia orang yang cerdik pandai. Nah, itu perkara nafsu yang batin, keinginan untuk demikian. Wakal hasadi, dengki. Nah, ini nafsu, kebiasaan nafsu yang batin, dengki. Wal kibri, kesombongan.
wal ujbi ujub, war riya riya, wat tama' bil khalqi, tamak pada makhluk, wa hammir rizki, risau dengan rizki, berjaki juga isuk, risau dengan rizki. Wal i'timad bil khalqi, berpegang dengan makhluk. Dia berpegang dengan makhluk, dia percaya dengan makhluk. Walaupun Al-Quran mengatakan hatinya kada kuat, tapi kalau makhluk yang mengatakan ini, percaya 100%. Nah, itu berpegang dengan makhluk. Wal qaswati, keras hati, kada mempan dinasihati. Wal hikdi, dendam. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Nah, ini kebiasaan adat nafsu yang batin. Wal karamatul ma'nawiyatul lati hiya afdalu minal karamatil hissiyah. Bermula karamat yang batin, karamat ma'nawiyah, yang itu merupakan sesuatu yang lebih afdal daripada karamat hissiyah. Kalau karamat yang zahir tadi itu bisa diserupai oleh tukang sihir. Tukang sihir, tukang sulap, sapu tangan jadi duit, sapu tangan jadi burung terbang, kan tukang sulap bisa tuh. Jadi kalau karamat zahir ini bisa diserupai oleh orang-orang jahat, oleh penyihir-penyihir, pesulap-pesulap. Itu kalau karamat zahir. Nah, kalau karamat batin ini, karamat batin lebih afdal dari karamat zahir. Contoh karamat batin macam apa? Kahalawatil ibadah, seperti manisnya ibadah. Nah, ini karamat zahir. Kalau kita tuh baca Quran, nyaman hati, manis rasanya. Nah, kita dapat karamat itu, karamat batin. Walaupun kada paham artinya, bahasa Arab kada paham. Nah, begitu baca Quran, ada ketentraman dalam hatinya, ada kesejukan dalam hatinya. Ini halawatul ibadah. Ini karamah dari Allah, karamah batiniyah yang lebih afdal daripada bisa membalik kertas jadi duit tadi. Karena ini hanya untuk orang-orang yang dicintai Allah. Penyihir kada bisa macam itu, pesulap kada bisa macam itu. Ini hanya orang-orang khusus yang diberi Allah manisnya ibadah. Itu kada bisa dipelajari. Kayak apa hendak manis juga ibadah, artinya aja kada paham. Ini bukan masalah paham arti. Banyaknya orang yang paham Quran tapi hambar baca Quran. Banyak orang-orang Arab yang malas baca Quran, paham bahasa Arab. Banyak orang-orang yang tidak mengerti Al-Quran, begitu baca Quran ada kelezatan, ada kesejukan, ketentraman dalam hatinya. Nah, ini halawatul ibadah. Ini namanya karamat batiniyah. Orang mendengar lagu barat mengerti kada? Makitik-kitik batis, nyaman, senang. Padahal nyebungu atau ada tahu juga. Bahasa Inggris pada ngerti. Buka lagu barat, ketujuh nyaman mendengarnya, padahal ada mengerti lalu. Nah, itu ngarannya halawatul maksiat, manisnya maksiat. Nah, Al-Quran kalam Allah, hadis-hadis kalam Rasul, begitu dia baca ada kesejukan dalam hatinya. Ini halawatul ibadah, ini karamat batiniyah yang hanya diberikan Allah kepada orang-orang khusus, orang-orang tertentu. Walazzatil munajah, karamat batiniyah contohnya lagi kelezatan munajat. Lezatnya munajat. Kalau dia mengatakan ya Rabb, hatinya lezat. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, itu munajat.
Inni asku ilaika dha'fa quwwati. Wahai Tuhan, aku mengadu kepada Engkau tentang lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, dan sedikitnya kemampuanku. Wa hawani 'alan nas, dan hinanya aku di tengah manusia. Itu seperti munajat. Nah, munajat itu ada rasa lezat. Nah, kalau kita dapat itu, dapat karamah batiniyah. Dapat karamah batiniyah. Wal istiqamah, istiqamah ini karamah batiniyah. Istiqamah ini orang yang terus menerus dalam jalan Allah dalam kondisi situasi bagaimanapun. Waktu dia kaya, dia takwa kepada Allah. Dia miskin, dia takwa kepada Allah. Dia sihat, dia takwa kepada Allah. Dia sakit, dia takwa kepada Allah. Keadaan apapun tidak merubah ketakwaannya kepada Allah. Nah, ini istiqamah. Kalau kita ada demikian, kita dapat karamah batiniyah dari Allah. Kita ini kadang-kadang istiqamah itu yang berat. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan miskin, kita kuat ibadah kita. Zikir kuat, doa kuat, amalan banyak. Berandak buku di damparna bertumpang-tumpang. Lagi miskin. Nah, sudah kaya, sudah makmur, kada ingat lagi di buku amalan itu mana andaknya. Nah, ini contoh orang yang tidak ada istiqamah. Kalau istiqamah selalu keadaan apapun. Nah, bila kita macam itu, kita dapat karamah batiniyah. Wal musyahadah, lebih lagi musyahadah. Kita melihat sesuatu, yang kita lihat itu ada penciptanya. Kita mendengar sesuatu, yang kita dengar penciptanya. Ini sudah musyahadah. Apapun yang dia lihat, dia selalu menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata hatinya. Ini karamah luar biasa, karamah batiniyah. Wa ghairi dzalik, dan selain demikian banyak macam-macam karamah batiniyah. Paman arada an yuftaha lahu babul karamatil ma'nawiyah fa alaihi bil khuruj minal awaidil ma'nawiyah. Barang siapa yang ingin dibukakan baginya pintu karamat ma'nawiyah tadi, siapa ingin manis beribadah, siapa ingin lezat munajatnya, siapa ingin istiqamah, siapa ingin dapat musyahadah, maka dia mesti terlebih dahulu keluar dari kebiasaan-kebiasaan nafsu yang ma'nawiyah tadi. Keluar dari kebiasaan nafsu yang ma'nawiyah. Wadzalik bitabdil hubbil jah war riyasa wal khususiyah. Yang demikian itu keluar dari kebiasaan nafsu ma'nawiyah. Contohnya mengganti yang selama ini suka dihormati, suka diistimewakan, yang selama ini suka kedudukan, diganti bisukutil manzilah indan nas, dengan jatuhnya kedudukan di tengah-tengah manusia. Para muhibbin rahimakumullah, seorang laki-laki jamaah Abu Yazid Al-Bastami 30 tahun menuntut ilmu dengan Abu Yazid Al-Bastami. 30 tahun tidak merasakan manisnya ibadah. 30 tahun tidak merasakan manisnya ibadah, lezatnya munajat. Laki-laki ini bertanya kepada gurunya, bagaimana guru? Ulun ini sudah 30 tahun tapi belum merasakan apa-apa yang orang rasakan daripada manisnya ibadah. Ini Abu Yazid, seorang guru murabbi yang tahu persis keadaan muridnya. Ujar Abu Yazid, kalau engkau hendak dapat manisnya ibadah, dapat karamat batiniyah, mulai esok gundul kepala engkau, cukur habis janggut sisingut engkau, ke pasar jangan berbaju. Mana bagundul sudah kada berbaju pulang. Pasar. Sampai di pasar nukar karung, buati buah-buahan dalam karung.
tulak ke kampung kiau kakanakan umumakan kakanakan siapa yang menampar aku sekali ku beri sebiji buah, siapa yang menampar aku sekali ku beri sebiji buah. Ini murid memang hendak baik, memang hendak dapat karamah batinnya, isuk dia laksanakan. Sehari diris, malamnya sudah dapat halawah ibadah. Malamnya dapat halawah ibadah. Ini guru tahu ini murid suka dimuliakan, suka cari nama, suka hendak diagungkan orang. Nah obatnya harus jatuhkan martabat di sisi manusia. Ini kada semua orang macam itu. Ini kebetulan ini orang itu penyakitnya, lalu macam itu obatnya. Kalau orang-orang yang sudah pekerjaannya tukang sampah, pekerjaannya tukang buang rat, ada perlu disuruh itu sudah gawiannya hari-hari, ada perlu. Nah para muhibbin rahimakumullah, nah ganti suka tadi ganti dengan jatuhnya kedudukan di sisi manusia. Wa hubbid dunya wal madhi wasyuhra bizuhdi wal khumul. Yang selama ini dalam hati ada suka keduniaan, suka puji-pujian, suka kemasyhuran, ganti dengan zuhud dan ketersembunyian. Sembunyikan tanda-tanda ibadah yang ada dalam diri, sembunyikan tita dan gelar yang ada pada diri, sembunyikan. Wal kibri bit tawadhu, kesombongan ganti dengan tawadhu. Wariya bil ikhlas, riya ganti dengan ikhlas. Wal hikdi bil afwi, dendam ganti dengan maaf. Nah kalau ingin mendapatkan karamah batiniyah tadi. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi dengan demikian kita tahu kenapa selama ini kita baca Quran hambar, kenapa kita berzikir hambar, kada ada lezatnya. Nah kita belum diberi Allah kekhususan yang batin itu. Kenapa Allah kadang memberi kekhususan yang batin kepada kita? Karena kita kadang mau keluar dari kebiasaan nafsu yang batin tadi, kesombongan, keangkuhan, kemasyhuran dan sebagainya. Kalau hendak maka kita mesti keluar daripada yang demikian itu. Nah para muhibbin rahimakumullah, nah selanjutnya hikmah yang ke-125. Dari Al-Hikam berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Masya'nu wujudu talab inna masya'nu an turzaka husnal adab. Yang artinya bukanlah suatu keadaan adanya tuntutan, hanya saja suatu keadaan itu bahwa engkau diberi adab yang baik. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-125 ini. Para muhibbin rahimakumullah, maksudnya adalah laisa sya'nul ahabbu wal afdal an tatluba umura dunyaka minallah subhanahu wa ta'ala, bal sya'nul ahabbu wal afdal an tuhsinal adaba bi maulak subhanahu wa ta'ala, wa dzalika tarku talab minhu iktifaan bi ilmihi ta'ala wa ishtighalan bi dzikrihi ta'ala. Bukanlah sesuatu keadaan yang lebih dicintai, keadaan yang lebih utama, bahwa engkau meminta urusan dunia engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah sesuatu hal yang lebih afdal bahwa kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah dalam hal urusan dunia.
urusan ekonomi, urusan politik, urusan keluarga, urusan usaha. Bukanlah sesuatu yang lebih disukai kalau kita minta tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi keadaan yang lebih disukai, keadaan yang lebih afdal, yang lebih mulia itu adalah bahwa engkau memperbaiki, membaguskan etika engkau, adab engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana beretika, beradab yang bagus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah dengan meninggalkan meminta kepada Allah, dengan meninggalkan berdoa kepada Allah, meninggalkan menuntut kepada Allah, karena merasa cukup dengan tahunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimahullah, jadi berdoa kepada Allah itu adalah sesuatu yang baik, karena itu perintah Allah. Tetapi ada lagi sesuatu yang lebih baik daripada berdoa, dan hasilnya lebih memuaskan daripada berdoa, yaitu meninggalkan berdoa kepada Allah karena merasa cukup Allah sudah tahu keadaan kita, lalu menyibukkan diri dengan berzikir, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini untuk perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Kalau perkara yang sifatnya ukhrawi, itu kita selalu dituntut untuk berdoa kepada Allah. Perkara-perkara yang sifatnya akhirat dituntut untuk selalu mohon kepada Allah agar dimatikan dalam iman, agar ditambah kuat iman, agar dimatikan dalam husnul khatimah. Nah, itu urusan akhirat lain kisahnya. Tapi kalau urusan duniawi, yang lebih baik bagi kita adalah meninggalkan berdoa dan sudah merasa cukup. Allah tahu dengan apa yang kita kehendaki, apa yang kita maksud, lalu menyibukkan diri dengan berzikir, dengan mengagungkan, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma a'taitus sa'ilin. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang menyibukkan dirinya berzikir kepadaku, lalu dia tidak sempat minta kepadaku, maka aku akan beri dia lebih afdal daripada memberi orang yang minta-minta kepadaku. Nah, para muhibbin rahimahullah, kalau kita sibuk selalu memuji Allah, berzikir kepada Allah, sehingga tidak sempat lagi minta kepada Allah, Allah akan beri kita lebih baik daripada yang ia beri orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man syaghalahu al-Qur'an an mas'alati a'taituhu afdala ma utis sa'ilin. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang disibukkan membaca Quran, sibuk membaca Quran, baik Yasin, baik surat Waqi'ah, surat Muluk, tidak sempat dia berdoa kepadaku, maka aku akan beri dia lebih baik daripada yang diberikan orang-orang yang minta kepadaku. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini dalil bahwa meninggalkan berdoa kepada Allah dalam hal urusan dunia, tetapi menyibukkan diri dengan zikrullah, itu lebih disukai oleh Allah, dan Allah akan memberi lebih daripada orang yang minta-minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum min ahli hadhihi al-manzilah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau orang-orang yang berada dalam ini maqam, dalam ini kedudukan. Hina qila lahum innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat sedang berkumpul. Ada utusan datang. Utusan ini menyampaikan, wahai Muhammad dan sahabat Muhammad, itu orang-orang kafir Quraisy menyiapkan pasukan besar untuk menyerang kalian. Nah, ini pesan. Nah, pesan yang disampaikan ini justru menambah keimanan Nabi kita dan sahabat beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka berzikir dengan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu mereka berangkat menuju tempat yang dijanjikan untuk perang, sampai di tempat itu orang-orang kafir satu pun tidak ada yang muncul karena hatinya sudah dipenuhi ketakutan kepada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin rahimakumullah, di situ Rasulullah dan sahabat tidak minta kepada Allah agar menang dalam perang. Rasulullah tidak minta kepada Allah agar orang kafir lari, kalah. Tetapi justru yang diucapkan Rasulullah dan sahabatnya sewaktu menerima pesan tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini bukan doa, bukan permintaan, tapi justru merasakan bahwa Allah cukup sebagai wakil dan Allah sebaik-baik orang yang diserahi segala perkara. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau kita menghadapi masalah duniawi yang sulit, yang berat, alangkah indahnya kalau kita mencontoh Rasulullah SAW dengan memperbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini lebih baik dari doa dan hasilnya lebih memuaskan daripada doa. Para muhibbin rahimakumullah, wa min qablih Nabiullah Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fi an-nar lam yazid an qala hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim, ketika beliau ditangkap oleh Namrud dan dilontarkan ke dalam api yang besar, apa yang diucapkan Nabi Ibrahim? Bukan ya Allah padamkan api, bukan. Bukan ya Allah selamatkan aku dari api, bukan. Yang diucapkan Ibrahim alaihissalam tidak lebih daripada ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Akhirnya Ibrahim selamat, tidak ada cedera sedikit jua pun. Nah, ini suatu bukti bahwa meninggalkan doa, menyibukkan diri dengan zikir lebih bermanfaat dan hasilnya lebih memuaskan. Para muhibbin rahimakumullah. Wa kadza Nabi Yunus alaihi salam iznada bi batnil hud. Demikian pula Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang besar, lalu berada dalam perut ikan. Nabi Yunus tidak minta kepada Allah, ya Allah keluarkan aku dari ikan ini, tidak minta itu. Nabi Yunus tidak minta, ya Allah selamatkan aku dari ini musibah, tidak minta itu. Tapi apa yang diucapkan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ini bukan doa, ini zikir kepada Allah. Akhirnya apa? Nabi Yunus selamat keluar dari perut ikan tanpa ada cedera sedikit juga pun. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini pelajaran-pelajaran bagi kita bahwa memperbanyak zikir kepada Allah itu lebih utama daripada selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
berdoa itu baik, tapi memenuhi waktu dengan zikir lebih baik daripada berdoa itu. Para muhibbin rahimakumullah, wa in kana la budda an tad'u Allah fad'u bi ahsani adabid du'a. Jika memang harus berdoa juga kepada Allah, berzikir ini binanya rasa kada puas nih. Kalau kada berdoa juga lawan Tuhan mah belum merasa cukup. Allah tuh tahu dengan keadaan belum merasa cukup, hendak berdoa juga lawan Tuhan. Nah, jika memang demikian, maka berdoalah kepada Allah. Berdoa itu bukan dilarang. Berdoa kepada Allah dengan sebaik-baik adab berdoa, sebaik-baik aturan berdoa. Apa aturan berdoa yang baik itu? Antara lain adalah imtitsalu amri, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. La lihudzuzin nafsi, bukan berdoa itu kenapsuan. Berdoa bukan kenapsuan. Ya Allah matiakan inya, itu kenapsuan. Ya Allah kalahkan dia, itu kenapsuan. Nah, berdoalah kepada Allah dengan doa menjunjung perintah Allah. Apa doa yang menjunjung perintah Allah ini? Menggunakan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita berdoa dengan adab yang bagus, etika yang bagus, kabul doa kita, itu rahmat bagi kita. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah kenapsuan, lalu terkabul doa kita, itu istidraj minallah, lanjuran dari Allah, yang akibatnya akan menyusahkan dan penyesalan di belakang hari. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah keterangan daripada hikmah yang ke-125 ini, bahwa kita hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, baik itu baca Quran, baik itu tasbih, baik salawat kepada Nabi, baik tahlil dan lain-lainnya. Nah, itu lebih disukai Allah daripada kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, hidayah, sehingga kita bisa selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita.